kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Amanda Ratu Tircia dan Cindy Natasha. kami mahasiswa pendidikan biologi angkatan 2021 yang berasal dari kampus Estetik Abdi Pendidikan Payakumbuh. Saat ini kami berada di lokasi Payubadar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Provinsi Sumatera Barat, Kota Payakumbuh. Saat ini memegang erat tanaman tradisional yang sering digunakan oleh masyarakat sebagai tanaman obat yang memiliki banyak manfaatnya. Baik, saat ini kami bakal menuju ke lokasi tempat narasumber kami, yaitunya Atuk Enaik. Beliau adalah salah satu tempat pengobatan tradisional atau obat kampung. Yuk ikuti perjalanan kami. Di sini kami menemukan satu tempat pengobatan tradisional, yaitu pengobatan penyakit demam atau penyakit lainnya, yaitu tawanan 4, si kumpai, si dingin, si tawa, si karau. Inilah keempat jenis tanaman yang digunakan sebagai tawanan 4. Cara pengolahannya batuk. Dipotong-potong, diagiah air, minum, dibasuah ke kapalo, muko, dan seluruh anggota badan dari ujung kapalo sampai ujung kaki. Selain tawanan 4 tanaman, epio yang bisa digunakan yaitu daun piladang. Manfaatnya bisa digunakan sebagai penyakit demam atau penyakit yang lainnya. Dengan berbagai macam penyakit bisa ditolongkan dengan obat kampung selain dari obat dokter. Tadi kita sudah lihat dan mendengar penjelasan dari Atuk Enaik. Sekarang mari kita kenal lebih dekat tanaman yang dimaksud. Daun sedingin. Nama latinnya adalah Bryophyllum pinnatum, termasuk ke dalam kelompok famili Crassulaceae. Daun sedingin merupakan salah satu tanaman obat yang tergolong ke dalam tawa nan ampak. Bagian yang digunakan adalah daunnya. Daun sitawa. Nama latinnya adalah Castor speciosus. Tanaman ini termasuk ke dalam famili Castaceae. Bagian yang digunakan adalah daunnya. Dari keempat tanaman ini termasuk ke dalam kelompok obat tawa nan ampak yang manfaatnya digunakan sebagai demam dan penyakit lainnya. Menurut Jurnal Proceeding SMNA SBU 2024, tanaman daun ini dimanfaat sebagai penyakit demam, campak, panas dalam, pilek batuk, dan penyakit lainnya. Cara pengolahannya dengan cara dipotong dan direndam pakai air mentah dan dioleskan dari ujung kepala sampai ujung kaki dan diminum sebanyak 3 kali. Saat ini kami bakal menuju ke narasumber kami yang kedua, yaitunya Antatia. So, ikuti perjalanan kita. Siang Ante, siang. Di Siko bersama Antepia yang bakal mewawancarai tugas mata kuliah etnobotani kami. Ente, tanaman apa yang bisa digunakan sebagai UB, Ente? Oh, daun keliki. Daun keliki. Oh, Itu untuk UB Ante, daun keliki kah? pelancar air. Lancar hayat. Iya. Kalau untuk cara menggunungnya tuh Pak Ante? Oh, dirame daunnya tuh diambil airnya diminum. Kalau bagian yang digunakan? Bagian daunnya. Daun durian poni. Daun durian panikon tuh Ante? Untuk mau bek kutil. Kutil. Kalau bagian daunnya yang ayam digunakan Ante? Oh, daunnya ditumbuk, dihancur tuh dipakai kabutil awak tuh. Kacang piring. Kacang piring. Ikon tuh UBA kacang piring kan Ante? Untuk panai dalam. Bagian yang digunakan? Bagian daun. Caranya tuh Pak Ante? Dirame daunnya diminum air.
Kalau itu Tuh. daun apa teh? Daun peladang. Dan peladang kontoan teh. Itu ube bisu. Bisu. Iya. Cara apa nih? Ditumbuk daunnya dilampun ke bisu. Itu sama jadi kotak-kotak. Itu dirame. Kegeramnya. Kalau itu ditumbuk aja dilampun ke bisu aja. Untuk tawanan nompe misalnya. Bisa. Masuk ramuan ube tawanan nompe. Kalau ikan teh Daun sirih untuk ube ingusan. Iduang, Mbak. Iduang. Mimisan teh. Iya. Ayam dan biar itu. Daunnya dirame-rame diletakkan ke iduang. Ganti dari iduang. Iko daun apa teh? Daun betadin untuk Gunduannya tuh. ube lukung. Yang digunakan bagian mana teh? Bagian canggahnya kok di patan canggah kok tuh keluar getah tuh kejadian. Kalau iko apa namanya? Kok rimbang Rimpang kontoan teh. untuk ube mato, manarang mato. Bagian yang digunakan berarti buahnya. Air buahnya dimakan. Digunakan teh. Jambu, kalau buahnya untuk menghilangkan semua. Kalau daunnya untuk mengubah sakit parut. Lidah buaya, Tidak banyak kontoan teh. gunanya untuk rambut bisa, untuk wajah bisa. Cara mengolahnya Pak Anda? Oh, di bala tuh dikeluar lendir di dalam. Lendir tuh yang digunakan. Yuk kita kenal lebih dekat tanaman yang dimaksud oleh narasumber tadi. Pertama, daun pepaya. Nama latinnya Carica pepaya lebar, termasuk ke dalam kelompok famili Caricaceae. Selain itu, daun pepaya dimanfaatkan sebagai anti kanker yaitu kanker payudara, pankreas, prostat, kulit, paru, dan serviks. Generics. Journal of Research in Pharmacy 2023. Kedua, daun sirsa. Nama latinnya Annona muricata, familinya Ananaceae. Tanaman ini dimanfaatkan sebagai demam, kencing nanah, sakit dalam, keserupan, sakit perut. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian 2023. Ketiga, lidah buaya. Nama latinnya Loverabrum, familinya Asphodelaceae. Manfaat lidah buaya sangat banyak yaitu dalam pembuatan produk medis seperti perawatan luka bakar, salep, krim, dan lotion. Jurnal Farmaka, suplemen volume 15 nomor 2 2021. Keempat, daun jambu biji. Nama latinnya Psidium guajava lebar, familinya Myrtaceae. Daun jambu biji bermanfaat anti-diare dan sebagai obat herbal melawan diare, di mana mengandung biokimia tingkat tinggi terutama tanin. Jurnal Adem IPTS 2022. Kelima, daun sirih. Nama latin Piper beetle, family Piperaceae. Sirih hijau dimanfaatkan dalam pemeliharaan gigi, penyembuhan luka, gatal-gatal, sariawan, masuk angin dan batuk. Jurnal Pendidikan Biologi, volume 3 nomor 1 edisi April 2022. Keenam, daun piladang. Nama latin Plectranthus cutelariides, family Lamiaceae. Dimanfaatkan sebagai sakit perut, demam, dan nyeri haid. Jurnal Semnas Bio 2024. Ketujuh, daun betadin. Nama latinnya Jatropha multifida, famili Euphorbiaceae. Pohon betadin merupakan obat tradisional getah. Tangkai daun terdapat pada ranting, dipetik hingga keluar getahnya. Getah dioleskan pada luka, Rosiding SMNA SBU 2024. Kedelapan, rimbang. Nama latin Solanum torfum, famili Solanaceae. Rimbang berbagai manfaat antara lain, buahnya bisa untuk dimasak, sebagai sayuran dan sebagai obat. Penyakit mata, jurnal PROS, Semnas,
Volume 2 nomor 1, Januari tahun 2021. Dari kegiatan ini, kami belajar bahwa tanaman obat tradisional bukan cuma soal biologi saja, tapi juga menyangkut tradisi, budaya, dan kesehatan masyarakat. Menjaga pengetahuan ini adalah tugas kita bersama, terutama sebagai calon guru biologi. Semoga vlog ini bermanfaat dan dapat menginspirasi kepada teman-teman untuk menjaga kearifan lokal. Sampai jumpa di tugas etno petani selanjutnya. Dadah! Bye!